Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sang Idealis Desak Tirani dengan NIM 240 10 10 10 130 dari kelas SI 105. Eh, untuk hari ini kita akan membahas ada tiga hal penting yang berkaitan dengan manajemen teknologi sistem informasi. Nah, dalam video ini kita akan mengeksplorasi beberapa topik yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Oke, untuk topik kita kali ini akan mencakup tiga topik. Yang pertama adalah pentingnya siklus hidup sistem dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua adalah mengapa otomatisasi perkantoran itu sangat penting dalam era digital. Dan yang ketiga adalah peranan Information Resource Management atau disingkat IRM dalam organisasi. Nah, jadi pastikan kalian menonton sampai habis ya, karena setiap topik ini sangat berkaitan dengan bagaimana teknologi mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi. Nah, bagi kalian yang tertarik dengan dunia manajemen teknologi ini dan ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana proses-proses ini bekerja, kalian ada di tempat yang tepat. Oke, untuk yang topik yang pertama itu adalah pentingnya siklus hidup sistem dalam pengembangan sistem informasi. Nah, pertama kita akan membahas tentang siklus hidup sistem dulu ya, atau yang lebih dikenal dengan System Development Life Cycle atau disingkat SDLC. Nah, banyak dari kalian mungkin sudah pernah mendengar ya istilah ini, tetapi mari kita kupas lebih dalam lagi. SDLC adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi yang efektif. Dan proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat berfungsi sesuai harapan, stabil, dan efisien. Jadi, apa saja tahap-tahap dalam SDLC ini? Mari kita lihat lebih detail. Oke, yang pertama adalah perencanaan. Nah, di tahap pertama ini adalah titik awal dari setiap proyek. Nah, di sini kita akan merencanakan kita akan merencanakan sistem yang akan dibangun, menentukan kebutuhan pengguna, serta merumuskan solusi yang akan diimplementasikan. Nah, di tahap ini juga kita juga akan menyusun jadwal dan anggaran proyek serta mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. Nah, kalau misalkan tanpa perencanaan yang matang, proyek bisa terganggu di tengah jalan nantinya. Baik, yang kedua adalah tahap-tahap yang kedua adalah analisis sistem. Nah, di tahap yang kedua ini adalah menganalisis kebutuhan pengguna lebih dalam ya. Nah, di sini kita akan menilai sistem yang ada, mengidentifikasi masalah, lalu merancang solusi yang akan memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di tahap yang kedua ini, kita perlu berkomunikasi lebih intens dengan pengguna, ya. Jadi untuk memastikan bahwa sistem yang akan dibangun ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, tahap yang ketiga ada desain sistem. Nah, setelah kita tahu apa yang dibutuhkan, kita mulai merancang sistem tersebut. Desain sistem ini meliputi ada detail teknis, termasuk spesifikasi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang dibutuhkan. Nah, desain ini itu sangat penting untuk memastikan bahwa semua elemen sistem akan saling terintegrasi dengan baik. Oke, lanjut untuk tahap keempat ada pengembangan. Nah, di tahap pengembangan ini adalah fase implementasi secara teknis. Nah, pada tahap ini, perangkat lunak atau software itu mulai dikembangkan dan sistem mulai dibangun.
sesuai dengan desain tadi yang telah disetujui. Nah, pengembangan ini memerlukan kerja keras dan ketelitian karena sedikit kesalahan bisa berdampak pada kualitas sistem yang dihasilkan. Setelah pengembangan selesai, perlu dilakukan yang tahap nomor 5 ini, yaitu pengujian. Nah, setelah sistem dibangun, kita perlu untuk pengujinya. Pengujian sendiri ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem itu sudah berjalan dengan baik dan juga bebas dari bug ya atau error-error gitu atau masalah lainnya. Nah, semua elemen dari sistem itu diuji secara menyeluruh untuk memastikan stabilitas dan kinerja. Dan yang untuk tahap terakhir adalah implementasi dan pemeliharaan. Setelah diuji ya, setelah tahap 5 tadi diuji, sistem sudah berjalan dengan baik, lalu diimplementasikan. Ya, sistem tersebut sudah siap untuk diimplementasikan. Namun, tugas itu nggak selesai begitu aja. Pemeliharaan tetap menjadi bagian yang penting, di mana sistem harus terus dipantau dan diperbaiki sesuai kebutuhan. Nah, untuk pentingnya SDLC sendiri, yang pertama adalah struktur terorganisir, itu memberikan kerangka kerja yang jelas untuk setiap tahap pengembangan. Yang kedua adalah meminimalkan risiko, ya itu mengurangi kemungkinan kegagalan sistem melalui analisis mendalam. Dan yang ketiga adalah optimalisasi sumber daya dengan memanfaatkan waktu dan sumber daya secara efektif. Nah, kenapa ya penting banget mengikuti SDLC? Karena tanpa proses yang terstruktur seperti ini, kita bisa mengalami berbagai masalah yang serius, seperti kegagalan implementasi, pemborosan sumber daya, atau bahkan kerugian finansial bagi perusahaan. Ya, jadi SDLC ini memberikan gambaran yang jelas ya tentang apa yang harus dilakukan di setiap tahapnya yang tadi. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, 6 langkah ini, kita dapat menghindari kesalahan besar dan memastikan sistem yang dibangun tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oke, lanjut untuk topik yang kedua ini adalah otomatisasi perkantoran dalam era digital. Oke, untuk selanjutnya mari kita bahas tentang otomatisasi perkantoran yang merupakan salah satu terobosan besar dalam dunia kerja di era digital sekarang ini. Nah, otomatisasi kantor adalah penggunaan teknologi untuk menyederhanakan tugas-tugas administratif yang sering dilakukan secara manual. Contohnya, untuk pengolahan data, komunikasi, pengolahan kata, dan juga pengelolaan dokumen atau presentasi seperti ini. Oke, nah otomatisasi kantor ini sangat penting dalam dunia digital ini karena teknologi dapat mempermudah banyak tugas yang dulu membutuhkan waktu yang lebih lama dan rentan dalam kesalahan manusia atau human error. Nah, ini di slide ini adalah eh, apa saja manfaat utama dari otomatisasi perkantoran ini. Yang pertama adalah efisiensi waktu. Nah, menggunakan aplikasi seperti pengolah kata, kayak Microsoft Word itu, atau email di Gmail atau Yahoo Mail, atau aplikasi manajemen tugas, itu memungkinkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan jauh lebih cepat dibanding melakukannya secara manual. Ya, bayangkan jika kalian harus menulis surat fisik, terus mengirimkan secara manual, ya, itu akan memakan banyak banyak sekali waktu ya dan banyak langkah-langkah yang harus dikerjakan. Nah, sekarang semuanya dengan klik-klik-klik di keyboard semua sudah diselesaikan. Nah, yang kedua adalah eh, manfaat yang kedua adalah pengurangan kesalahan. Nah, sistem otomatisasi ini mengurangi kemungkinan kesalahan manusia atau human error yang sering terjadi ketika data dimasukkan atau diproses secara manual. Misalnya, dalam pengolahan data,
sistem otomatis dapat mendeteksi kesalahan atau inkonsistensi lebih cepat daripada manusia. Jadi misalkan ada kesalahan penghitungan, misalkan pembagiannya itu tidak sesuai dengan eh, misalkan pembagiannya ada penghitungan dibagi dengan nol, nah itu kan tidak sesuai. Nah, sistem itu sudah otomatis membuat error ya. Jadi kalau misalkan manual kan takutnya ada kesalahan penulisan atau kesalahan hitung. Nah, untuk manfaat ketiga adalah peningkatan kolaborasi. Nah, ini berterima kasihlah kepada aplikasi berbasis cloud ya, cloud computing dan juga alat-alat kolaborasi lainnya. Karena mereka itu karyawan bisa bekerja bersama tanpa harus berada di satu lokasi. Alat seperti Google Docs memungkinkan banyak orang untuk bekerja di dokumen yang sama, bahkan jika mereka berada di belahan dunia yang berbeda. Ya. Dan yang manfaat keempat adalah penghematan biaya. Otomatisasi ini juga dapat membantu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, seperti pengeluaran penggunaan kertas. Ya, karena sudah ada Microsoft Word, lalu penghematan biaya alat tulis. Ya, sama ada misalkan ada Microsoft Word atau Microsoft Excel, jadi tidak perlu menulis banyak-banyak secara manual ya. Dan juga efisiensi dalam penggunaan perangkat keras. Nah, contoh nyata dari otomatisasi ini adalah aplikasi ya, seperti tadi Microsoft Word, Microsoft Excel, ada email ya, dan juga ada kalender elektronik. Nah, aplikasi-aplikasi ini tidak hanya membantu untuk komunikasi, tetapi juga mengelola waktu dan membuat pekerjaan lebih terorganisir. Nah, otomatisasi ini juga tidak hanya mempermudah pekerjaan ya, tetapi juga mengurangi biaya juga dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tugas-tugas yang rutin. Misalnya sistem penjadwalan otomatis ya atau e-scheduling itu memungkinkan pengaturan pertemuan ya, meeting tanpa harus melibatkan banyak orang dalam percakapan yang panjang. Jadi sudah lebih otomatis ya. Oke, lanjut untuk topik ketiga adalah peranan Information Resource Management atau IRM dalam organisasi. Oke, untuk topik terakhir kali ini, kita akan membahas tentang Information Resource Management atau IRM. Nah, ya, IRM ini adalah konsep yang memandang informasi sebagai sumber daya yang sangat penting dalam organisasi. Sama seperti sumber daya lainnya ya, misalkan seperti uang, manusia, peralatan. Nah, informasi sendiri ini harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan keuntungan yang kompetitif bagi organisasi. Nah, peran IRM ini dalam organisasi itu sangat vital karena, nah ini ya, yang pertama adalah pengelolaan sumber daya informasi. IRM ini memastikan bahwa data dan informasi itu yang digunakan di seluruh organisasi itu adalah harus yang akurat, aman, dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Misalnya, ada sistem manajemen data yang baik itu memungkinkan perusahaan bisa mengatur data secara efisien. Baik, yang kedua adalah efisiensi organisasi ya, meningkatkan efisiensi di organisasi. Dengan mengoptimalkan pengelolaan informasi, IRM dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan kolaborasi antar departemen ya, atau dan juga meningkatkan efektivitas operasional. Misalnya, aplikasi Customer Relationship Management atau CRM. Aplikasi tersebut mengintegrasikan antara data pelanggan, eh, mengintegrasikan data pelanggan agar dapat membantu tim pemasaran membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data. Lalu yang ketiga ada dukungan keputusan ya. Jadi mendukung pengambilan keputusan. Dengan mengelola informasi yang relevan, IRM ini dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan kolaborasi antar departemen. Ya. Dan juga dapat menyediakan informasi relevan untuk keputusan manajerial.
Misalnya aplikasi customer relationship, maaf, IRM ini dapat membantu manajer ya dalam eh, membuat keputusan ya yang lebih cepat dan tepat. Nah, dalam dunia bisnis yang dinamis ini, keputusan yang tepat dan cepat sangat menentukan kesuksesan dari organisasi. Oke. Dan yang keempat adalah keunggulan kompetitif. Ini memastikan arus informasi lancar untuk meraih keunggulan bisnis. Oke. Contoh nyata ya dari penerapan IRM itu adalah salah satunya ya, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang mengintegrasikan berbagai sumber daya informasi dalam satu platform atau aplikasi untuk meningkatkan koordinasi antar departemen. Oke. Nah, ini salah satu implementasi IRM ya dalam organisasi. Yang pertama adalah Sistem Informasi Manufaktur atau SIM. Ini mendukung pengambilan keputusan di level operasional dalam proses produksi. Dan yang kedua adalah Sistem Informasi Eksekutif. Ini menyediakan informasi strategis untuk pengambilan di keputusan di level manajerial yang lebih tinggi. Nah, IRM ini memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa organisasi memiliki akses ke informasi yang relevan dan up to date. Nah, dengan menggunakan sistem ini, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, baik. Demikianlah pembahasan kita ya tentang siklus hidup sistem, tentang otomatisasi perkantoran, dan information resource management. Ketika topik ini sangat penting dalam dunia digital ya, dan teknologi yang terus berkembang. Nah, dalam pemahaman yang tepat dan penerapan yang baik, kita dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi serta pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk organisasi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.